Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatun Intan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh akhlak mazmumah. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Tidak lupa juga mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perbuatan manusia dibagi menjadi dua, yaitu mahmudah dan mazmumah. Mahmudah adalah perbuatan yang disukai oleh Allah seperti amanah, tawadu, dan tawakal. Sementara mazmumah adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah seperti bagil, ujub, dan naminah. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perbuatan mazmumah, yaitu bagil, ujub, dan naminah. Bagil berasal dari bahasa Arab yang berarti kikir atau pelit. Bagil adalah perbuatan seseorang tidak ingin membagi atau memberikan sesuatu dirinya kepada orang lain, terutama dalam hal harta benda. Bagil adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Seseorang yang memiliki sifat bagil maka dia tidak dapat masuk surga. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sifat bagil maka dia masuk ke neraka. Ciri-ciri dari seseorang yang memiliki sifat bagil diantaranya yang pertama yaitu mereka pelit dalam mengeluarkan harta benda mereka miliki. Yang kedua, mereka tidak berbagi harta benda mereka miliki kepada orang lain. Yang ketiga, mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Yang keempat, mereka tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan. Sifat bagil dapat memberikan dampak buruk. Di antaranya yang pertama yaitu dapat menyebabkan dosa besar. Seseorang memiliki sifat bagil akan mendapatkan dosa besar. Hal tersebut tercantum dalam surat Ali Imran ayat 108. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki sifat kikir, harta mereka kikirkan akan dikalungkan ke leher mereka di hari kiamat. Yang kedua itu mengikuti jejak setan. Sifat bagil dapat membuat seseorang mengikuti jejak setan. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Yang ketiga itu menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga. Sifat bagil dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seseorang memiliki sifat bagil, mereka tidak dapat masuk surga. Yang keempat yaitu membuat rezeki menjadi sempit. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada Asma radhiyallahu anhu bahwa janganlah kamu bagil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Yang kelima itu mendatangkan musibah atau bencana. Sifat bagil dapat mendatangkan musibah atau bencana kepada seseorang yang melakukannya. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 8-11. Cara agar terhindar dari sifat bagil yang pertama yaitu meyakini segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 109. Yang kedua itu biasakan diri dengan selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam surat An-Naml ayat 40. Yang ketiga yaitu dengan banyak melakukan sedekah. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Yang keempat yaitu banyak melakukan doa kepada Allah agar terhindar dari sifat bagil. Yang kedua yaitu ujub. Ujub adalah perasaan bangga yang berlebihan terhadap diri sendiri. Para ulama mengatakan bahwa ujub adalah suatu anggapan seseorang bahwa amal saleh disebabkan oleh suatu perkara bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut Muhammad Al-Bahar dalam bukunya Bijul Akhlak Tasawuf mengatakan bahwa ujub termasuk awal lahirnya kesombongan. Ujub termasuk salah satu penyakit hati yang dapat merusak amal seseorang. Dalam kitab At-Tabrani dijelaskan bahwa ujub termasuk dalam 3 perkara yang binasakan. 3 perkara yang binasakan tersebut diantaranya yaitu rid yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan juga ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Dalam surat Al-Luqman ayat 8 dijelaskan bahwa manusia dilarang bersikap angkuh dan sombong dan juga pandang rendah orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang bersikap ujub dan juga membanggakan dirinya sendiri. Sikap ujub dapat mendatangkan sifat buruk lainnya, diantaranya yaitu takabur dan riya. Ciri-ciri dari sifat ujub dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu membanggakan diri. Orang yang memiliki sifat ujub akan selalu merasa puas dengan dirinya dan juga merasa hidupnya sempurna. Orang yang memiliki sifat ujub akan selalu memuja-muja kelebihannya akan mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua yaitu merendahkan orang lain. Orang yang memiliki sifat ujub akan selalu menganggap remeh orang lain. Dia
dia selalu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Selain itu, dia juga bersikap apatis di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu keras kepala. Orang yang memiliki sikap ujub cenderung merasa pendapatnya paling benar dan tidak mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang keempat yaitu lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat ujub cenderung memiliki iman yang lemah. Mereka beribadah akan mendapatkan pujian dari orang lain. Sikap ujub dapat menimbulkan dampak negatif. Yang pertama yaitu dapat mendekatkan kepada perbuatan yang salah. Yang kedua itu dapat menghapus amal saleh yang kita lakukan selama ini. Yang ketiga yaitu dapat mendekatkan kepada murka Allah. Yang keempat yaitu tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Yang kelima itu dapat untuk kebaikan dari orang lain. Ada beberapa cara untuk menghindari sifat ujub. Yang pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu menyadari kelemahan diri sendiri. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kita harus menghargai kelemahan dari orang lain. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berdoa dan beribadah. Yang keempat, bergaul dengan orang yang berakhlak baik agar tidak membawa pengaruh buruk kepada kita. Yang kelima itu membiasakan diri dengan memberikan apresiasi atau pujian kepada orang lain. Ketiga yaitu naminah. Naminah dalam bahasa disebut juga dengan adu domba. Naminah adalah perbuatan menceritakan keburukan orang lain dengan tujuan agar hubungan antara orang yang mendengar dan juga orang dijelekan menjadi rusak. Naminah adalah kombinasi dari dua dosa. Yang pertama yaitu mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain. Yang kedua itu niat untuk merugikan orang lain. Maka dari itu naminah termasuk dalam perbuatan dosa besar. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 105 mengatakan bahwa naminah termasuk dalam perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Dampak dari perbuatan naminah yaitu yang pertama, pelaku naminah akan mendapatkan siksaan di neraka. Hal tersebut terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 216 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 292. Yang kedua yaitu dapat menyebabkan pelaku naminah tidak dapat masuk ke dalam surga. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan perkelahian dan juga rusaknya hubungan orang lain. Yang keempat, kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat menjadi terganggu. Cara terhindar dari perbuatan naminah yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu menghindari berita yang tidak benar dan juga provokatif. Yang ketiga itu menghindari orang yang suka mengadu domba dan juga provokator. Yang keempat, tidak mudah percaya terhadap sesuatu tanpa adanya bukti dan juga kesaksian yang jelas. Ustadz Ainul Yakin membagi karakter naminah menjadi 3. Yang pertama, menyampaikan berita dengan tujuan mengadu domba. Yang kedua, menyampaikan berita benar tanpa ada tujuan mengadu domba namun membuat orang lain tidak nyaman. Yang ketiga yaitu menyampaikan berita yang tidak benar dengan mengatasnamakan kebenaran dengan tujuan mengadu domba. Jika penjelasan dan contoh akhlak rumah yaitu bakil, ujub, dan naminah, semoga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf bila informasi yang saya berikan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.